Oke lah. Assalamualaikum. Nggih. Mau sampai di belakang sana itu. Bukan belakang ya, Pak? Iya, karena kemarin juga alhamdulillah kan ada ada donatur dari cucu yang Singapura itu saya kan SL itu kan sekolah lapangan itu. Jadi jenisnya bibitnya itu apa saya juga belum tahu. Karena sekarang masih di tempatnya Pak Saripan di depan itu. Oh, rumah. Baiklah sahabat Madrim yang tercinta, kita lanjutkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Madrim 125 dan masih di seputar pedesaan dan pertanian di pemukiman transmigrasi UPT Sepunggur Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara Indonesia. Dan pada kesempatan episode kali ini kawan-kawan, ini saya berjalan-jalan. Insya Allah nanti akan silaturahmi ke rumahnya beliau Bapak Irfani. Dan hari ini cuacanya lumayan cerah ya teman-teman. Itu sepanjang jalan, sepanjang lorong dari depan rumah Pak Irfani menuju ke sana, ke kota ya kalau ke sana kawan-kawan. Ini jalannya alhamdulillah saat ini sudah lumayan bagus dan sudah terpasang tiang-tiang listrik yang bakal calon akan menjadi penerangan di pemukiman transmigrasi UPT Sepunggur Kalimantan Utara Indonesia. Dan kebetulan ini di depan rumah Pak Saripan juga ya, karena rumah beliau Pak Irfani itu berhadapan dengan rumahnya Bapak Saripan, kalau nggak salah warga transmigran asal kota Purworejo. Seperti apa kisah dan ceritanya tentang video ini kawan-kawan? Mari segera kita sama-sama menuju ke rumah beliau Bapak Irfani. Dan saya ditemani sama ini dia Upin dan Ipin. Iya. Jadi sore hari ini alhamdulillah Putri Tunggal 84 juga masuk ke lokasi transmigrasi Sepunggur. Dalam rangka apa ini, Mas? Ya enggak dalam rangka apa-apa. Ya sini sambil jalan-jalan cari konten juga seperti itu. Dan apa namanya tadi mengantarkan sedikit amanah seperti itu ke Pak Muslimin juga ke yang lainnya ya, mungkin seperti itu. Jadi kita mau silaturahmi Pak. Ya ini rencana kita bareng-bareng ya, kita sama-sama nanti ke silaturahmi ke rumahnya Bapak Irfani. Siapa tahu beliau ada di rumah. Teman-temanku yang tercinta, ini langsung saja saya mau menuju di kediaman beliau ya, Pak Ustadz Irfani. Itu ada kelapa hijau itu. Iya, beliau asal Boyolali. Itu kelapa hijau. Oh iya, ini karena kelapanya hijau, subur kan? sekali Hijau, ya. Kan? Jadinya kelapa hijau. Kalau kuning kelapanya kuning. Wah, atuh. Oke lah. Assalamualaikum. Ayo. Halo Pak Ustadz, selamat sore. Nggih. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat nggih. Monggo beneran. Nggih. Nggih. Nah, kita silaturahmi sore-sore di kediaman Pak Irfani ya. Nanti yang belum hafal namanya dihafal-hafal. Bukan Irfani, mohon maaf teman-teman. Tapi IR ya, Irfani ya. Yang betul memang NG, Ngir. Oh. Irfani, yang betul. NGIR. Irfan itu cuman nama panggilan. Ya, Irfan panggilannya, cuman berarti untuk namanya memang NG, Ngir. Oh, itu jadi kemarin kalau bahasa Arabnya kan pakai ain. Oh, luar biasa kawan-kawan. Kemarin saya sedikit menjelaskan juga pas ada eksavator itu bukan salah tapi kurang pas ya. Ya kalau saya malah nyebutnya Nir Pak. Enggak apa-apa lah. Berarti Nirvani. Yang penting ada Fani-Faninya. Mungkin seperti itu ya Pak Ustadz. Mohon maaf Pak Ustadz, saya kadang kalau berbicara itu suka, ya namanya mulut saya itu kan mulut apa ya, kadang suka
di telinga ndak enak, jadi saya mohon maaf. Seperti itu Pak Ustadz. Gimana kabarnya jenengan beserta keluarga Pak Irfani? Alhamdulillah semuanya sehat-sehat walafiat, dan juga ya alhamdulillah juga ini juga udah mulai bebenah kan. Dan tadi juga ngikutin itu pembetulan jalan itu tadi sama Eksa itu tadi. Pagi tadi saya udah istilahnya mempersiapkan di masjid juga sebelum Jumatan tadi. Persiapan juga gitu karena memang untuk pengerjaannya kan ini tinggal pengerjaan yang ringan di masjid. Kebetulan insya Allah besok pagi itu untuk membuat andang. Nah, andang yang rencananya insya Allah nanti hari Minggu itu akan menaikkan kubah atau mustoko. Jadi gitu, hari Minggu tuh biar enggak terlalu memakan waktu lama, jadi besok pagi itu dipersiapkan andangnya atau tangganya untuk menaikkan kubahnya kan seperti itu. Nah kebetulan juga tadi malam sudah istilahnya saya rembuk ya istilahnya, sudah saya bicarakan sama warga-warga yang lain, termasuk juga tadi semua RT sudah saya kasih tahu untuk memberitahukan kepada warganya masing-masing supaya mengikuti kegiatan besok hari Minggu itu. Maksud saya ya memang sebetulnya sih ibaratnya orang 4 atau orang 5 saja bisa. Cuman saya pengennya tuh rasa kebersamaan, kegotong royongan itu biar kelihatan kompaknya kan seperti itu. Kelihatan guyupnya. Iya, biar kelihatan guyupnya karena memang yang namanya masjid itu kan bukan milik golongan, bukan milik pribadi, tapi milik bersama kan gitu. Jadi saya kerjanya juga bersama-sama, pengennya seperti itu. Walaupun mungkin ya namanya juga orang banyak kan wajar. Ya di situ cuman lihat, ya nggak apa-apa. Iya. Walaupun nggak kerja, yang penting kelihatan di itu kita kan kompak gitu loh. Ya namanya gotong royong. Gotong royongnya tuh kelihatan gitu loh. Nah biasanya begitu memang kalau orang gotong royong ya ada juga yang kerjanya serius, ada juga yang enggak, karena di situ kan orang banyak nggak semua bisa megang seperti itu. Semuanya bisa megang juga, dan itu juga istilahnya juga memang walaupun kelihatan juga sepele masang kubah itu, tapi kalau terbiasa masang itu juga susah juga kan gitu. Makanya juga perlu orang banyak itu juga mungkin nanti pendapat-pendapat yang lain kan, yang mana yang lebih enak dan lebih mudah dikerjakan kan gitu. Intinya seperti itu kalau saya. Ya itulah tadi yang saya kerjakan, saya persiapkan tadi. Ya insya Allah saja. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran untuk kedepannya. Amin. Itu keinginan saya juga. Oke, malah repot-repot bikin kopi. Sebagai warga di Tran UPT Sepungguri ini kan itu. Jadi rasa kebersamaan, rasa kegotong royongan, kekompakan itu selalu terjaga. Ya, itu tujuan saya seperti itu. Silaturahminya juga selalu terjaga. Ya sebetulnya ini mohon maaf ya, maaf. Ya, sebetulnya memang kelihatannya hampir sama, tapi sebetulnya berbeda antara silaturahmi dan silaturahim. Oh gitu. Nah, itu sebetulnya ada perbedaan. Mohon pencerahannya Ustaz. Ini mohon maaf, bukannya saya sok komentar, sok tahu enggak ya. Iya. Kalau ini akan menambah pengalaman betul. Kami. Kalau silaturahmi itu berarti kita menyambung anak. Kan itu. Tapi kalau silaturahim berarti kita menyambung persaudaraan. Nah, perbedaannya di situ. Jadi kalau silaturahmi itu berarti menyambung anak. Kita istilahnya menjodohkan antara anak kita sama anak siapa kan gitu. Itu namanya silaturahmi. Tapi yang kalau silaturahim itu menyambung rasa kasih sayang, persatuan di antara sesama. Gitu Bang. Nah, itu. Jadi kita tahu kan. Jadi dia ada sebetulnya hampir sama juga. Cuman kadang-kadang ya itulah artinya berbeda. Artinya berbeda, dan kadang-kadang ya sebetulnya tujuannya sama kan gitu. Cuman dalam bahasanya tuh memang sebetulnya berbeda kan. Iya. Monggo Ale sambil kopi nih. Jadi kita ini kan orang nggak ngerti lor kidul. Begitu ya. Iyalah. Upin. Iya, Ipin kita sambil belajar. Iya, betul. Ipin selalu belajar. Upin selalu belajar. Karena dan apa selalu ya? belajar ini. Walaupun bagaimana kan kita harus mendekat dengan sesepuh seperti tokoh agama ya, beliau Pak Irfani. Ya
sedikit banyaknya kan kita tahu tentang tadi yang sudah dijelaskan oleh beliau antara silaturahim dan silaturahmi seperti itu. Sebenarnya sama saja, cuman ada perbedaan sedikit seperti itu. Terima kasih banyak Pak Ustadz telah memberi penjelasan atau pencerahan lah buat saya pribadi, terutama karena saya kan juga bukan termasuk lagi, saya memang orang awam, jadi perlu belajar, perlu pengalaman baik tentang agama, tentang pertanian, tentang pembangunan. Kalau pembangunan nanti saya belajarnya sama ini karena saya juga masih belajar. Ini tukang. Saya juga masih belajar. Ya sama-sama belajar kan ya Pak Ustadz ya. Iya, memang kita tetap dituntut belajar. Iya, kan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin minal mahdi ilal hatian gitu. Jadi kewajiban seorang Islam itu menuntut ilmu dari istilahnya turun dari bandulan atau istilahnya mulai ngajak anak kecil itu. Itu sampai kita ajal datang kita masih diwajibkan untuk menuntut ilmu kan gitu. Itu udah sesuai dengan hadis Rasulullah kan seperti itu. Jadi tidak ada rasa kata terlambat, nggak ada yang namanya orang belajar itu. Iya, makanya betul. Kan ya ini mohon maaf mungkin waktunya terlalu ini ya. Ya sebetulnya kan Rasulullah sendiri sudah memberikan gambaran kan, kun ngaliman au muta'aliman, iya, au mustamiman, au muhibban walatakun khomisan kan gitu. Kun ngaliman, kamu tuh kalau bisa jadi guru, jadilah orang alim. Atau guru yang bisa memberikan pencerahan ataupun pembelajaran. Itu kan perintahnya seperti itu. Makanya pun ngaliman, dadi ngalim, dadi wong sing tukang marahi kan gitu. Nah, kalau tidak bisa auto muta'aliman. Kalau kamu nggak bisa istilah memberikan pelajaran ataupun memberikan pencerahan, ya jadi muta'aliman, dadi mau alim. Marahno, belajar kan gitu. Nggih, betul sekali. Belajar nak par dadi guru nggak bisa, kowe dadi murid kan gitu. Nggih, betul. Nah, kalau dadi murid nggak bisa, ya saiki cukup mustamiman, ngrungokno mustamek kan mendengarkan kan gitu. Betul. Sering mendengarkan, kalau ada orang ngomong itu didengarkan, diperhatikan kan gitu. Kalau itu juga masih tidak bisa lagi, au muhibban. Udah kalau memang itu udah berat bagimu nggak bisa ini, au muhibban. Senang sajalah ketika ada orang menuntut ilmu, ketika ada orang memberikan pengertian, cukup senang saja, itu pahalanya udah sama. Sudah sama gitu. Tapi ya jangan itu tadi, walatakun khomisan, jangan jadi orang-orang yang jangan jadi orang-orang yang tidak mensukai orang-orang itu tadi, akhirnya kita hanya menjadi orang-orang yang merugi kan gitu. Luar biasa perintahnya kan seperti itu. Jadi kalau bisa tuh kita jadi guru, kalau kita nggak jadi guru nggak bisa, kita jadi muridnya masih nggak bisa karena nggak sempat dan segala macamnya. Cukup mustamiman, cukup mendengarkan ketika ada orang ngomong, ada orang bicara, kita cukup mendengarkan, itu pahalanya sama kan gitu. Luar biasa. Muhibban pun juga seperti itu. Senang saja, muhibban kan senang saja itu udah dapat pahala. Udah nggak senang, kan ngrungokke nggak mau, jadi murid ya ora gelem, apalagi jadi guru, apalagi kan nggak mau. Ya akhirnya itu tadi, walatakun khomisan, jadi orang yang akhirnya cuman merugi pada akhirnya kan. Kalau dalilnya Pak Ustadz luar biasa, tapi saya punya dalil juga, tapi dalilnya mungkin jauh lebih berbeda dari Pak Ustadz ini. Dalilnya apa Ustadz? Kalau saya dalilnya itu kun lemanan wala takun meditan. Ojo sepisan-pisan ngajak besanan karo wong medit. Seperti itu Pak De. Mohon maaf nggih. Iya. Tadi dalilnya apa? Kalau saya kun lumanan wala takun meditan. Dadi ojo pisan-pisan besanan karo wong medit. Wong medidil kayak gitu. Seperti itu. Ini sih hanya lelucon aja ya, Pak Ustadz, mohon maaf. Biar kita nggak sepaneng kan gitu. Ya kalau kita nanti sepaneng kan apa tadi yang disampaikan akhirnya malah hilang gitu. Betul sekali. Tapi ketika kita sambil guyon, sambil ini insya Allah malah
bisa disimak, bisa masuk dalam pemikiran, menyimpan memorinya masih muat untuk menyimpan seperti itu. Kalau nggak tegang, nggak terlalu tegang kita mengambilnya gitu. Betul. Di sini ya terlalu cara bahasa Jawa nih kon kuwi aku teke orang bledos kayak gitu kawan-kawan. Kembali ke pembenahan tadi panjenengan membersihkan lahan kah Pak Ustadz? Sebetulnya kalau dibersihkan belum, cuman kemarin tuh sudah saya semprot semua. Sudah saya semprot semua sampai di belakang sana itu. Bagian belakang ya Pak? Iya, karena kemarin juga alhamdulillah kan ada donatur dari cucu yang Singapura itu saya berikan racun rumput yang gitu. Nah itu kemarin saya pakai untuk racun rumput yang ke depannya nanti untuk persiapan penanaman padi kan gitu. Cuman karena ini memang belum waktunya kita menanam padi ya, sementara kita bersihkan dulu rumputnya. Bersihkan dulu baru nanti disemai gitu. Baru disemai, baru nanti ditanam. Kalau memang sudah waktunya menanam, karena kalau belum waktunya menanam itu sebetulnya hidup sih hidup, cuman hasilnya nanti bagaimana kan kita yang ini kan masih ragunya kan situ. Karena kita udah 8 tahun di sini, jadi kita udah tahu persis. Kalau memang nggak musimnya, nggak musim tanam padi, itu biarpun kita nanam itu juga ya sebenarnya buah, cuman kalau dikalkulasi hasilnya itu nggak sesuai dengan perjuangan kita kan gitu. Seperti itu ya. Jadi ibaratnya buru uteng kelangan delek kan gitu. Kalau orang Jawa seperti itu. Saya pernah mendengar itu Pak Ustadz ceramahnya beliau Zainuddin MZ. Bahasanya itu kalau begitu itu mencari jarum kampak hilang. Seperti itu kan. Karena istilah menanam itu kan juga ada waktunya. Kalau di sini kan padi kan 1 tahun sekali nggih Pak Ustadz. Yang paling bagus itu 1 tahun sekali. Sebetulnya kalau 2 kali pun juga bisa, cuman ya itu tadi agak ekstra juga. Apalagi kalau kita memaksakan misalnya 3 kali ya percuma juga kan gitu. Makanya kita kan juga belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada kan gitu. Kalkulasi dari istilahnya pengerjaan, pengeluaran ubur rampainya itu juga nanti juga nggak sesuai dengan yang kita harapkan kan gitu. Makanya kalau orang Jawa bilang katanya buru uteng kerangan derut kan gitu. Harusnya kita bisa menghasilkan yang lain, kerja yang lain yang lebih, tapi kita berfokus ke situ kan gitu. Mencari jarum tampak hilang. Ya itulah. Makanya saya untuk saat ini saya persiapkan dulu lahan, kita racun dulu rumputnya, habis itu nanti waktunya kita semai padinya, kita semai, dan waktu penanaman pun juga nanti insya Allah serempak. Terus mengenai, mohon maaf Pak Ustadz, mengenai bibit yang mau ditanam jenengan bibit apa itu? Kalau bibitnya kurang tahu juga ya Pak Madrimnya, karena itu kan kemarin kan ada jatah yang dari SL itu kan sekolah lapang itu. Jadi jenisnya bibitnya itu apa saya juga belum tahu. Karena sekarang masih di tempatnya Pak Saripan di depan itu. Oh, rumah depan itu. Iya, masih di tempatnya Pak Saripan. Memang kalau di sini ya saya juga pernah dulu waktu masih ada almarhum bapak saya ya. Iya. Itu dulu kalau nanam padi, apalagi kalau sudah tumbuh rumput ladingan yang tinggi-tinggi itu, dibabat terus ditanami itu memang bagus. Iya. Tapi nanti kan yang keduanya itu tumbuhnya sudah rumputnya beda. Beda ya. Iya, itu nanti kalau ditanami lagi itu nggak sesuai yang kayak tadi hasilnya, mengurang. Gitu mungkin karena faktor tanah. Di sini tanahnya kan di sini kan selalu kena air kan. Iya. Kemungkinan juga itu kan pembusukan rumput itu kan langsung terbawa. Oh gitu ya. Seharusnya kan misalnya habis dipanen kan biasanya kan ada damen-damen itu kan. Iya. Busuk itu menambah kan subur mungkin ya. Tapi di sini enggak. Itu tetap kurang hasilnya. Berkurang. Soalnya saya sudah mencoba di Selimo dulu. Pertamanya hasilnya maksimal. Bagus. Dan kedua kalinya memang ibaratnya ya separuhnya gitu. Separuhnya hasilnya seperti itu. Pengalaman saya tapi ya kan belajar kan melalui dari pengalaman seperti itu Pak Ustadz ya. Itulah yang namanya istilah kita belajar kan. Itu sebetulnya kalau dilihat dari sisi agama pun juga sebetulnya itu Al-Qur'an kan begitu. Al-Qur'an kan ada yang tersurat, ada yang tersirat. Tersirat, kan? Iya betul. Nah, yang tersurat itu jumlahnya 30 juz, yang
terdapat dalam satu mushaf Al-Qur'an kayak gini, kemudian yang 10 juz lagi yang tersirat. Ya tersiratnya di mana? Di sekeliling kita ini, di alam sekitar kita ini. Di pepohonan, Di pepohonan, di laut, di gunung ya. Itulah, ya tersiratnya di Betul situ. Makanya sekali. kita juga harus belajar dari kehidupan tumbuhan bagaimana, belajar kehidupan hewan bagaimana dan segala macamnya. Itu adalah pembelajaran dari Allah yang tidak langsung ditunjukkan kepada kita. Cuman manusianya saja bagaimana cara kita memahaminya, kan seperti itu. Baik Pak Ustadz. Ini mohon maaf bukan Iya, masuk iya. anu. Iya, Kan betul. kita kan intinya Sharing. apa ya, istilahnya sharing kan. Sharing. Ya iya, itu intinya silaturahim ya seperti itu. Jadi saling berbagi pengalaman karena ini pengalaman juga kan. Iya, betul. Berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi apa? Ya. Keceriaan. Pokoknya berbagi macam-macam kalau namanya orang silaturahmi. Jadi baik, terima kasih Pak Ustadz, sore hari ini sudah memberikan banyak wejangan buat kami berdua, Upin dan Ipin. Ini Upin mantap-mantuk kok ini. Iya, Upin Pak. nggak punya dalil soal ini. Kalau saya kan dalilnya banyak sekali. Yang itu. penting kan tadi kata Pak Ustadz kan, Iya. katanya kan kalau sudah mendengarkan aja sudah dapat pahala. Nah, betul sekali. Jadi saya mendengarkan itu kan sudah dapat pahala. Tapi kita harus menjadi pendengar yang baik, yang baik. Ketika sudah mendengar, sudah tahu ya kita laksanakan ya. Iya. Kita amalkan dalam anu kan begitu. Diamalkan. Enggak cuma didengarkan saja. Gitu. Maksudnya kan seperti itu. Baik Pak Ustadz, karena waktunya sudah sore, jadi ini kita tutup aja video kali ini ya. Silaturahim. Bukan silaturahmi tapi silaturahim ke, ini judulnya nanti silaturahim ke rumah Bapak Irfani. Ngirfani. Saya yakin penontonnya banyak sekali ini. Makasih nih Pak Ustadz. Dan mungkin video saya kali ini kawan-kawan cukup hanya sampai di sini dulu ya. Jumpa dan ketemu lagi nanti di video-video Madrim berikutnya atau di episode yang akan datang. Dan dari saya apabila ada salah kata salah ngomong, karena Madrim ini hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah, Madrim mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti biasa sahabat Madrim, saya akhiri dengan pantun. Mobil Taufik melintas di darat, petani sunggur kita benahi satu persatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.